itu berkata, maaf Pak, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Ada sebagian terlipat juga. Kemudian apakah saya menyesal dengan kertas yang saya remas tadi? Sudah pasti ada perasaan menyesal. Lanjut, jika kertas itu adalah siswa, bagaimana seharusnya saya bersihkan? Sudah pasti saya sebagai guru harusnya saya mengelola emosi saya. Tapi karena tadi dari awal memang sudah diuji kesabarannya dengan motor yang mogok, kemudian ada modul ajar yang ketinggalan. Tapi kalau yang modul ajar tidak terlalu merasa emosi di situ karena saya berpikir, oh ini langkah pembelajarannya saya masih hafal. Tapi ketika yang siswa tidur tadi, bahkan dia terlambat pun saya belum meremas. Saya meremasnya tuh ketika dia tidur dalam kelas. Jadi memang betul-betul ada beberapa tahap menguji kesabaran saya sampai akhirnya meremas. Wah, kita ibaratnya ketika kita ya, ketika kita emosi, tidak emosi ya kita terus gitu. Tapi pas ada yang diramas, tadi ada yang ramas ya. Kalau kita tetap kami latihan itu sampai sobek-sobek banget. Ya, tapi bagus di sini artinya kalau nggak tahu karena ngantuk disuruh merem. Saya itu ngantuk karena disuruh merem atau memang semoga saja harapan kami memang pengelolaan emosinya sudah mantap seperti itu. Ya, ketika kita kembalikan kertas itu seperti semula Bapak Ibu, kira-kira mulus nggak Bapak Ibu? Ya, itu yang diharapkan di jurus 2 bahwa kenapa kita dulu harus bisa mengelola emosi. Ketika kita masuk marah ke anak itu sudah terlanjur kusut di bawahnya. Sekalipun itu nanti kelas 8, 9 ya sudah memaafkan, tapi ketika lu bahkan sampai sekarang pun saya masih ingat loh ibu yang pernah kasih pulang saya karena saya pakai sepatu merah bagi dia. Padahal tak kufur, bapaknya cuma marah tidak. Kamu semua pakai sepatu merah pulang. Sampai sekarang saya masih ingat nama bapaknya, fisiknya seperti apa, ya kan? Memaafkan. Nah itu adalah sebuah pengertian daripada emosi. Dari emosi itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah emosi positif, yang kedua adalah emosi negatif. Dari emosi itu tidak harus marah terus, Bapak Ibu ya. Ya, dari itu emosi tidak harus marah terus. Emosi positif, mungkin rasa senang, ya. Kalau mungkin laki-laki ada suka sama perempuan, rasa cinta, itu juga luapan emosi. Ya, kalau dia mengungkapkan, kalau Pak Haji bilang I love you, nah itu juga emosi positif. Iya, nah itu bahasa Inggris yang sering Pak Haji kasih tahu saya di sekolah itu. Kalau mau dekat-dekat dengan perempuan, kalau suka perempuan katanya I love you. Saya juga tidak tahu artinya. Ya, jadi begitu. Itu adalah emosi yang positif. Dari kalau emosi yang negatif, ya terjadilah seperti tadi marah-marah. Ya, intinya itu marah-marah. Kalau kita Indonesia Timur ini jujur saja, ya rata-rata, ya paling dari 100 itu saya katakan mungkin 2 saja yang sabar. Ya mulai dari saya di NTB sana sampai daerah Papua ini, ya rata-rata mungkin Jawa saja ya mungkin mari Pak, Ibu. Kalau kita Indonesia Timur tidak ada yang begitu. Masuk atau tidak? Nah. Ya begitu Bapak Ibu ya.
Kalau jangkanya sudah dibagi lagi, di garis bagi, poros tengah tadi, garis tengah ya. Terserah Bapak Ibu dapat emosinya berapa banyak, berapa emosi yang Bapak Ibu dapat. Kalau ada HP bisa googling cari di lipat dua supaya titik tengah cari di mana. Ini loh kertas ini biar bisa tahu titik tengahnya dari sudah saya kira dulu. Nanti beli Jalan. yang tengah tekan, yang pinggir jalan. pinggir jalan. Oh no. Loh jadi bi. Nah.